Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu wa kullu qaulin yahussu ala muharramin. Nah, ini masih membahas tentang kemaksiatan dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Wa kullu qaulin utawi saben-saben ucapan yahusu engkang mendorong apa qaul ala muharramin ing atase perkara ingkang diharamake. Ayu fatiru utawa ngendhoake melemahkan apa qaul ala wajibin ing atase perkara wajib. Jadi termasuk maksiatnya lisan adalah setiap ucapan yang menjadikan seseorang itu melakukan perkara yang diharamkan. Contohnya, misalkan ada orang mengucapkan sesuatu itu menjadikan orang lain itu membunuh. Jadi misalkan ini, Zaid mengucapkan sesuatu kepada Umar. Kata-kata yang menjadikan Umar itu akhirnya melakukan pembunuhan, melakukan suatu perkara yang diharamkan. Nah, itu nggak boleh. Meskipun kita hanya mengucapkan saja, tapi kalau itu menjadikan orang lain itu akhirnya melakukan suatu perkara yang diharamkan, itu nggak boleh. Atau melemahkan dari perkara yang wajib. Nah, ini juga nggak boleh, mau. Pokoknya perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu nantinya melakukan perkara haram ya tidak boleh, menjadikan seseorang itu melemahkan perkara wajib ya tidak boleh, mau. Wa kullu kalamin lan saben-saben ucapan yang yakdahu ingkang mencelah, melecehkan apa kalam fitini ing dalam agama au fi ahadin uta ing dalam salah sijine minal anbiya saking pira-pira nabi awil ulama uta pira-pira wong alim awil ilmi uta ilmu awil syar'i uta syariat awil Qur'an uta Qur'an au fi syai'in uta ing dalam suwi-wiji min syairillah saking pira-pira syiare Allah, atau setiap ucapan yang melecehkan. Jadi yang melecehkan salah satu nabi atau agama. Jadi ada seseorang mengucapkan sesuatu kalimat yang menjadikan itu melecehkan agama. Itu enggak boleh. Melecehkan agama Islam atau melecehkan salah satu para nabi atau melecehkan orang alim, itu enggak boleh. Atau melecehkan ilmu. Jadi ada ilmu tajwid atau ilmu nahwu, terus ada seseorang mengucapkan kata-kata yang melecehkan atau merendahkan ilmu, itu enggak boleh. Atau syariat, ini juga tidak diperbolehkan. Atau Quran, ada orang mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai, bahkan melecehkan atau menghina Quran, itu bahaya, termasuk maksiat, mau. Seperti yang dilakukan orang-orang kafir dulu. Mengatakan Quran itu buatan Nabi Muhammad, melecehkan dan dengan kata-kata yang luar biasa iki mau. Makanya jangan sampai kita iki mengucapkan kata-kata yang menjadikan kata-kata itu melecehkan Quran atau sesuatu yang menjadi syiarnya Allah. Contohnya apa, masjid. Contohnya apa Makkah misalkan, utawa tempat-tempat yang menjadi syiarnya agama Islam, itu tidak diperbolehkan melecehkan. Jadi ada orang melecehkan, menghina, merendahkan Ka'bah atau masjid-masjid di Indonesia atau lain-lain kemudian yang menjadi syiarnya agama Islam. Itu jangan sampai seperti itu. Qalu wa min halan iku tetap setengah sangking pira-pira maksiat lisan. At-tazmiru utawi nyuling iku termasuk maksiat, wasukutulan menang anil amri sangking perintah bil ma'ruf kelawan perkara bagus, awan nahyi lan nyegah anil mungkari sangking perkara mungkar bigari uzrin kelawan tanpa uzur. Wakatmul ilmi lan ngumpetake ilmu al wajib ingkang wajib mawujudi thalibi ing ngatasé ing dalam sartane
wujude wong kang golek ngelmu. Termasuk maksiat lisan adalah meniup seruling. Nah, ini cara kitab Sulamut Taufik memang termasuk tidak diperbolehkan. Bermain suling itu tidak diperbolehkan. Wasukutu anil amri bil ma'ruf. Termasuk lagi maksiat adalah berdiam diri dari amar ma'ruf dan wanahyi anil mungkar. Anil mungkar tanpa adanya udzur. Jadi misalkan ada seseorang iku punya anak. Nah, punya anak itu dia tidak mau memerintahkan sesuatu perkara yang baik dan mencegah sesuatu yang mungkar. Padahal dia mampu. Cara ngelingno anak iki dia mampu, tapi enggak mau, cuek. Nah, tanpa adanya uzur maka termasuk maksiat. Bahaya. Jadi makanya ketika kita mau punya anak, punya cucu atau masyarakat atau keluarga itu mau, kalau bisa ingatkan amar ma'ruf. Ini perintah kebaikan. Yuk bareng-bareng dijak sholat. Atau mencegah larangan perkara mungkar. Dielingke, jangan minum minuman keras, jangan berzina. Nah, itu termasuk kita mencegah sesuatu yang mungkar. Jangan diam saja. Bi ghairi udhrin waqatul ilmi, mengumpatkan, menyembunyikan ilmu sing wajib. Padahal di situ ada orang yang mencari ilmu. Jadi ada santri atau orang masyarakat yang kepengen ngaji. Terus kita menyembunyikan ilmu yang wajib. Contohnya masalah sholat. Nah, ada orang santri atau masyarakat pengen ngaji masalah cara-caranya bab sholat. Terus kita malah ngumpetake ilmu sing tersebut. Nah, itu termasuk maksiat. Wadah kulan guyu-guyu li khurujirihi krana metune angin au ala muslimin utawa ing atase wong muslim istihqaron krana ngina lahu maring muslim. Termasuk maksiat adalah ada orang kentut keluar kentut terus teman yang lain itu menertawakan. Nah, itu termasuk maksiat. Karena apa? Itu sama saja menghina atau merendahkan orang lain. Atau sesama muslim. Jadi misalkan ada orang mempunyai kata-kata yang menertawakan atau mengejek atau merendahkan orang lain sesama muslim, itu termasuk juga enggak boleh. Waqad musyahadatilan menyembunyikan persaksian aunisyanil Qur'ani utawa laline Qur'an wa tarkurati salamilan ninggal jawab salam al wajib ingkang wajib alaika ing atase sira wal qiblatulan ngambung mencium al muharrakatu ingkang ngobahake lil muhrimi keduwe wong kang ihram. Bagi sahwat maksudnya. Ilmu rimi kedue wong kang ihram binusukin kelawan ibadah walisa imin lan kedue wong kang poso fardhon ing dalam fardu au liman utawa kedue wong la tahilu ingkang ora hal apa qiblatuhu apa menciume man. Termasuk maksiat adalah menyembunyikan persaksian. Jadi ada orang terkena kasus nyolong misalkan. Zaid iki nyolong harta, nyolong HP misalkan punya tetangga. Terus dia umpama jadi saksi, iku mampu, tapi malah nggak mampu jadi saksi, malah nggak gelem, nggak mau. Jadi kalau dia menjadi saksi harusnya bisa, dan dia tahu kronologi kejadiannya, tapi tidak mau dan memilih menyembunyikan persaksiannya itu mau. Itu termasuk maksiat. Atau melupakan ayat-ayat Quran, lagi bahaya. Terus meninggalkan jawab salam yang wajib. Jadi menjawab salam itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, menjawab salam yang wajib itu ketika kita mau sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau dengan mahram kita. Nah, itu termasuk perkara yang wajib. Jadi kita disalami, ya kita jawab salam itu wajib. Kok nggak mau jawab, termasuk maksiat.
Tapi ada juga menjawab salam tidak wajib. Contohnya apa? Beda mahram dan beda jenis. Nah, saya disalami sama cewek misalkan yang bukan mahramku dan bukan keluarga atau bukan satu jenis. Nah, perempuan lain, teman misalkan. Itu saya tidak wajib jawab. Ada ulama yang mengatakan demikian. Oh. Wal qiblatu al muharikatu lil muhrim binusukin. Terus termasuk lagi berciuman yang membangkitkan syahwat bagi orang yang ihram haji ataupun ihram umroh. Jadi ihram umroh ataupun haji itu tidak boleh berciuman yang menjadikan syahwat. Nah, itu mau. Kalau sudah tahallul, kalau sudah rampung haji atau umrohnya, silakan. Tapi dengan orang yang halal ya kui istri. Walisaimin fardon. Dan termasuk lagi bagi orang yang puasa, fardu, puasa Ramadan, siang-siang berciuman, meskipun tahu dengan istrinya, itu tetap tidak diperbolehkan. Karena dikhawatirkan nanti terjadi syahwat dan sampai kebablasan, bahkan keluar sperma dan lain-lain, nantinya bahaya di situ. Auliman latahillu qiblatuhu, utawa berciuman dengan orang yang tidak halal baginya, bukan pasangan halale. Jadi misalkan wanita lain sing bukan mahramnya dan bukan istrinya, kok dicium, itu bermasalah nantinya. Beda kalau mahram sama anaknya, itu beda lagi. Mencium pipi beda lagi. Tapi kalau bukan mahram dan bukan istrinya, nah itu bermasalah nantinya. Itu mau. Jadi jangan mudah mencium perempuan lain yang tidak halal bagi kita. Itu mau. Nah, itu termasuk maksiat-maksiat lisan yang harus kita hindari.